Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Rizza Nur Fakih An-Nahar, STMT, selaku dosen mata kuliah paleontologi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ganendra Hafiz Sugianto dengan NIM 122150073 dari kelas RA. Di sini saya akan membuat video UTS paleontologi. Nomor 1. Jelaskan arti dari istilah-istilah di bawah ini. Yang A. Hippotype adalah spesimen yang sama dengan holotype, tetapi diambil dari tempat yang berbeda dengan holotype. Holotype sendiri adalah spesimen yang digunakan untuk mendeskripsikan spesies baru. Dalam ilmu geologi, hippotype merujuk pada fosil yang sama dengan holotype, tetapi diambil dari tempat yang berbeda dengan holotype. Yang B. Biocoenoes adalah suatu komunitas organisme yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam ilmu geologi, biocoenoes merujuk pada kumpulan fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan batuan yang menunjukkan adanya hubungan antara organisme tersebut. Yang C. Thanatocoenoes adalah kumpulan fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan batuan yang menunjukkan adanya hubungan antara organisme tersebut setelah kematian mereka. Dalam ilmu geologi, Thanatocoenoes dapat memberikan informasi tentang lingkungan pada saat organisme tersebut mati. Yang D. Penggantian atau replacement adalah proses di mana mineral yang membentuk suatu fosil digantikan oleh mineral lain. Dalam ilmu geologi, penggantian dapat mengubah sifat fisik dari fosil tersebut seperti warna dan kekerasan. Yang E. Revoked fossil adalah fosil yang telah mengalami proses pengangkutan dan pengendapan ulang oleh air atau angin. Dalam ilmu geologi, revoked fossil dapat memberikan informasi tentang sejarah pengangkutan dan pengendapan batuan di suatu daerah. Nomor 2. Jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme dan perannya dalam bidang kebumian. Proses fosilisasi adalah cara di mana organisme yang mati menjadi fosil. Berikut 5 contoh proses fosilisasi dan peran mereka dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Yang pertama, mineralisasi. Proses mineralisasi melibatkan penggantian jaringan organisme dengan mineral. Fosil yang terbentuk melalui mineralisasi adalah sumber informasi tentang jenis batuan dan kondisi lingkungan yang ada pada masa lalu dan dapat membantu dalam pengeboran minyak dan gas alam. Yang kedua, petrifikasi adalah proses di mana kayu organisme fosilisasi menggantikan sel-selnya dengan mineral, biasanya silika atau kalsium karbonat, yang penting dalam eksplorasi sumber daya kayu. Yang ketiga, kompresi. Organisme yang terkubur di lapisan endapan lumpur atau pasir dapat mengalami kompresi seiring berjalannya waktu. Proses ini dapat membentuk fosil tingkat rendah yang memberikan informasi tentang hewan laut dan tumbuhan purba yang berguna dalam pemahaman lingkungan laut, masa lalu, dan pengeboran minyak bumi. Yang keempat, karbonisasi. Proses karbonisasi melibatkan penggantian materi organik dengan karbon. Fosil-fosil yang memahami karbonisasi dapat memberikan wawasan tentang organisme yang hidup di lingkungan perairan seperti ikan dan dapat digunakan dalam penelitian eksplorasi sumber daya perikanan. Yang kelima, imprint. Fosil-fosil imprint adalah peninggalan cetakan organisme yang terkubur di sedimen. Pencitraan fosil cetakan ini dapat membantu dalam penelitian paleontologi dan pemahaman tentang evolusi kehidupan di bumi. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Yang pertama, umur relatif adalah urutan waktu relatif dari suatu peristiwa atau objek
dalam sejarah geologi. Urutan waktu relatif ini didasarkan pada urutan perlapisan batuan dan evolusi organisme hidup. Dalam stratigrafi, urutan waktu relatif diartikan sebagai hubungan antara badan batuan satu dengan yang lainnya. Urutan waktu relatif ini dapat digunakan untuk menentukan urutan peristiwa geologi seperti urutan pengendapan batuan dan urutan peristiwa tektonik. Yang kedua, umur absolut adalah umur mutlak dari suatu peristiwa atau objek dalam sejarah geologi. Umur absolut ini diukur dalam satuan waktu seperti tahun atau jutaan tahun. Dalam geokronologi, umur absolut diartikan sebagai umur absolut batuan, fosil, dan sedimen dalam suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang melekat dalam metode yang digunakan. Berbagai macam metode penentuan umur geologi oleh ahli geologi untuk mencapai hal tersebut. Nomor 4. Jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bidang-bidang lain dalam geologi. Paleontologi memiliki hubungan yang erat dengan beberapa bidang ilmu dalam geologi, antara lain: yang pertama, stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari urutan dan hubungan antara lapisan-lapisan batuan. Yang kedua, sedimentologi. Sedimentologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan dan pengendapan sedimen. Yang ketiga, geokronologi. Geokronologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari usia mutlak dari batuan dan fosil. Yang keempat, paleobotani. Paleobotani adalah cabang ilmu paleontologi yang khusus mempelajari fosil tumbuhan. Yang kelima, paleozoologi. Paleozoologi adalah cabang ilmu paleozoologi yang khusus mempelajari fosil hewan. Dalam eksplorasi sumber daya kebumian, pemahaman tentang paleontologi dan hubungannya dengan bidang-bidang ilmu dalam geologi sangatlah penting bagi para ahli geologi. Paleontologi dapat memberi informasi tentang sejarah kehidupan di bumi, kondisi lingkungan pada masa lampau, dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Nomor 5. Fosil planktonik untuk penentuan umur. Fosil planktonik seperti Foraminifera planktonik dapat digunakan untuk menentukan umur mutlak batuan. Hal ini karena Foraminifera planktonik memiliki distribusi yang luas dan umur yang relatif singkat, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk umur yang baik. 2. Fosil bentonik untuk lingkungan pengendapan. Fosil bentonik seperti Foraminifera bentonik dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan. Hal ini karena Foraminifera bentonik hidup di dasar laut dan hanya dapat hidup dalam kondisi lingkungan tertentu. Dapat diilustrasikan sebagai contoh dalam penelitian di daerah Gunung Kinjeng dan Gunung Gede, Yogyakarta. Fosil Foraminifera planktonik digunakan untuk menentukan umur batuan, sedangkan fosil Foraminifera bentonik digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan. Fosil Foraminifera planktonik yang ditemukan dalam batuan tersebut dapat memberikan informasi tentang umur mutlak batuan, sedangkan fosil Foraminifera bentonik dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat batuan tersebut terbentuk. Dalam hal ini, fosil Foraminifera planktonik dan bentonik memiliki peran yang berbeda dalam penentuan umur dan lingkungan pengendapan batuan tersebut. Cukup sekian video yang dapat saya buat untuk menjawab soal-soal UTS paleontologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.